Hari yang berbahagia bagi kita semua. Saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Raffales dari Gereja Baptis Independen Indonesia, Jemaat Kasih Karunia Sleman di Yogyakarta. Saya ingin membagikan kabar keselamatan bagi kita semua. Tetapi untuk mengerti hal ini, teman-teman perlu mengerti beberapa hal. Pertama, kita semua adalah orang-orang berdosa. Dikatakan dari Roma 3 ayat 23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua tidak memenuhi sasaran. Kita semua menjadi pendosa. Sehingga kita perlu tahu juga yang kedua bahwa ada upah. Upah dosa ialah maut. Menurut Roma pasal 6 ayat 23 berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan dalam ayat ini bahwa upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian, yang artinya perpisahan. Kalau perpisahan secara jasmani artinya perpisahan di antara jiwa dan tubuh. Ketika seseorang mati, jiwanya berpisah dari tubuhnya. Tetapi teman-teman, ada perpisahan yang lebih serius, yaitu kematian secara rohani. Kalau kematian secara rohani itu artinya perpisahan jiwa kita dari Allah. Jikalau kita mati secara jasmani dalam keadaan terpisah jiwa kita dari Tuhan, kita akan masuk neraka. Makanya Tuhan memberikan kita jalan keluar. Menurut Roma pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihatlah kasih Allah kepada kita. Dia mati bagi kita tidak waktu kita benar, tetapi masih berdosa. Jikalau teman kita percaya Anda berdosa, kabar baik adalah Yesus mengasihi Anda. Yesus mati Anda. Yesus telah membayar untuk dosa Anda. Juga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini dijelaskan kepada kita bahwa ya, Allah mengasihi Anda. Yesus telah mati untuk Anda, sehingga Dia karena kasih-Nya Dia rela disalibkan, mati di kayu salib, dikubur, dan setelah 3 hari bangkit lagi. Tetapi Anda harus percaya kepadanya, bahwa keselamatan Anda hanya bergantung 100% kepadanya. Kalau saudara melakukan ini, kalau Anda melakukan ini, Anda tidak akan binasa, tidak lagi masuk neraka, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidup Allah. Sebelum manusia berdosa, sebenarnya dia punya hidup yang kekal. Tetapi waktu Adam melakukan dosa, dia kehilangan hidup yang kekal ini. Allah menawarkan kesempatan lagi agar hidup yang kekal ini kembali kepada kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya akan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana menerima hidup yang kekal ini? Bagaimana menerima keselamatan? Menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 saya akan baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terutama Anda harus percaya dalam hati bahwa Yesus telah mati, dikubur, dan bangkit untuk Anda. Lalu mengaku dengan mulut. Pengakuan dengan mulut harus berdasarkan
pada apa yang Anda percayai di dalam hati. Seperti ini, hanya Anda harus berdoa, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, tetapi aku percaya Engkau mati untuk aku, dikubur dan bangkit lagi. Sekarang ini saya mau menerima Engkau sebagai juru selamatku, masuk dalam hatiku dan selamatkan aku. Menurut firman Tuhan, kalau Anda melakukan ini, Anda akan selamat. Dan itulah kabar baik yang ingin saya sampaikan. Semoga saudara mengerti hal ini. Kalau Anda masih punya pertanyaan, kunjungilah situs yang ada di bawah. Terima kasih. Tuhan memberkati.